Pada hari ini Tuhan, kami siap untuk memberikan pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kami berikan syukur kami Tuhan Yesus hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus berkati hidupku.
Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pemeliharaanmu Tuhan, untuk kesehatan yang kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang membuka setiap hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa melihat lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Akan kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan hidup kami yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Tidak ada yang bisa Tuhan yang kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ini hidup kami yang kami mau persembahkan Tuhan menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, satukan setiap hati kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, kami mau katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sederek sedaya menyangok gereja derek Gusti. Yes. Pasti uripe ayem tentrem lan diberkati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Gusti
Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita, GBI Semarang Indah yang ke-19 tahun. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, kita percaya selama 19 tahun ini pasti semuanya karena penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita percaya kalau kita nderek Gusti, pasti kita diberkahi. Amin. Amin. Pasti kita mendapatkan banyak limpahan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Karena itu sekarang saya mau mengajak kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mau Bapak Ibu sekalian? Yes. Nah, saya ada satu pantun Bapak Ibu sekalian buat gereja kita. Nanti pantunnya mau bagus ataupun enggak, kita sama-sama bilang cakep. Bilang apa? Cakep. Cakep ya, karena kita percaya anak-anak Tuhan semuanya pasti cakep ya. Oke ya. Siap ya pantunnya ya. Menyang muntilan tuku gerabah. Cakep. Oke. Ojo lali ngombeh teh anget. Cakep. Sugeng ambal warsel GBI Semarang Indah. Gusti Yesus matur nuwun sanget. Berikan sorak-sorak mulai buat Tuhan kita. Sakjeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Yuk sama-sama katakan. Sakjeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Sajeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Amin. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Sajeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Bapak Ibu sekalian, waktu ada kata-kata matur nuwun, coba dong tangannya gini semua. Matur nuwun, matur nuwun. Ya bisa ya. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Oke siap? Siap. Siap ya? Kita dari awal lagi ya. Sajeke aku nderek Gusti.
semuanya tangannya diangkat. Matur nuwun, yes. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Mari kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Bapak Ibu sekalian, kita semua akan percaya kalau kita ikut Tuhan, pasti kita semua diberkati. Dan tadi kita sudah mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan kasih buat hidup kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini saya mau mengajak kita mau sama-sama berkomitmen lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau mengikut Tuhan seumur hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita mau bersama-sama bersungguh-sungguh mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau mengikut Engkau lebih lagi Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku
Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu, tolonglah hamba-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Ora shikara masya, kira masyana kata. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan ada persembahan ya instrumen.
Haleluya. Oh, Rashi. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah. Terima kasih. Haleluya. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mempertemukan kita pada pagi hari ini. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan juga yang ketiga, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Yohan dan gereja Tuhan di tempat ini. Ya, terima kasih untuk percayaannya. Setiap hari Rabu di tempat kami di gereja yang saya layani, itu kami ada ibadah doa. Ya, dari ibadah doa itu ada kalanya ada firman Tuhan, tapi ada kalanya kita menikmati hadirat Tuhan tidak bisa di stop. Jadi saya tidak bisa kasih renungan. Nah, pada waktu dalam hadirat Tuhan, saya main keyboard, kami merasakan Tuhan hadir. Dan pada waktu itu saya menikmati hadirat Tuhan, juga saya juga senang menikmati bahwa jemaat-jemaat dilawat oleh Tuhan. Nah, pada waktu saya memainkan keyboard nyembah Tuhan, itu sepertinya ada yang bisiki saya. Dan saya percaya itu ya Tuhan. Dan bisikan itu berkata bahwa doa yang tidak dijawab itu juga berkat. Saya kaget. Waktu nyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, melihat jemaat dilawat Tuhan, saya sebagai gembala, saya senang. Tiba-tiba ada suara. Doa yang tidak dijawab itu juga berkat. Hati secara manusia yang enggak tahu Tuhan. Doa yang enggak dijawab itu ya enggak senang kita. Kita senangnya kalau doa kita ini dijawab. Apakah ada yang mau doa kita enggak dijawab? Pasti enggak ada. Pengennya kita ini doa kita ya dijawab oleh Tuhan. Lalu setelah selesai ibadah, beberapa itu hari Rabu, hari Minggunya, ada teman pendeta cerita. Teman pendeta ini cerita bahwa pada waktu berapa puluh tahun yang lalu, dan dia sedang dalam pelayanan, waktu itu dia nggak punya motor. Waktu dia pelayanan, dia jalan kaki
atau naik kendaraan umum. Nah, pada waktu itu dia berdoa, Tuhan, saya harus melayani di gereja lain. Dan saya sudah mempersiapkan diri jauh-jauh berapa jam sebelum ibadah. Tapi saya tunggu bis, tunggu angkutan, nggak lewat-lewat. Dia sudah mulai nggak enak. Tuhan, sudah setengah jam nggak ada angkutan yang datang. Nah, setelah doa, dia nunggu berapa puluh menit, ada satu bis datang. Nah, waktu dia ada satu bis, dia senang, wah, supaya aku nggak terlambat ke gereja teman saya. Dia cegat bis itu, bisnya tuh lewat. Wah, dia dongkol. Tuhan tuh apa nggak tahu kalau saya tuh butuh angkutan umum. Saya mau melayani Tuhan. Saya harus cepat, kalau nggak dapat, saya terlambat. Nunggu berapa puluh menit, dia sudah mau pelayanan, sudah hatinya dongkol sama Tuhan. Tuhan tuh kok nggak ngerti toh. Lalu datanglah bis yang kedua. Akhirnya dia naik bis yang kedua dengan perasaan nggak enak. Dengan perasaan aku bisa terlambat. Padahal aku 1 jam sebelum itu aku sudah siap. Nah, beberapa menit, 10 menit kemudian dia kaget ada kerumunan. Apa yang terjadi? Bis pertama yang dia stop, yang dia lewat itu, bis itu terlibat kecelakaan dan masuk jurang. Banyak yang meninggal. Lalu dia ditegur oleh Tuhan. Ya, lalu dia, Tuhan terima kasih. Kalau saya waktu itu naik bis yang pertama, saya bisa mati. Ya. Doa yang enggak dijawab itu berkat. Kalau Tuhan menjawab keinginan Pak Pendeta itu, Tuhan, saya harus bis ini yang aku harus. Lalu Tuhan dengan terpaksa ini, ya udah kamu naik. Ya. Terjadi kecelakaan masuk jurang, dia bisa mati. Nah, kadang seperti itu, Tuhan tuh enggak jawab doa kita. Tapi sebenarnya Tuhan itu apa? Menyelamatkan kita. Ya. Ada kisah seperti ini sebetulnya waktu saya masih kecil, sering kali saya mendengar kisah seperti ini. Ya. Lalu ada kisah yang kedua. Ada anak Tuhan, itu dia ini tidak kuat kalau naik mobil, sering mabuk. Nah, pada waktu itu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya harus keluar kota, saya minta kepada Tuhan, saya mau naik bis, duduk di depan. Ya. Anak Tuhan ini sudah berdoa. Ya. Anak Tuhan ini sudah berharap kepada Tuhan. Anak Tuhan ini sudah mengandalkan Tuhan. Dan dia berdoa, Tuhan, saya pengen naik bis, saya pengen duduk di kursi depan. Tapi jawaban Tuhan itu beda dengan permintaannya. Jawaban Tuhan, waktu bis ini di stop, dia naik bis, dia sudah dongkol. Karena apa? Kursi depan sudah diisi orang. Kursi samping semua sudah diisi orang, akhirnya ada kursi paling di belakang. Waktu dia duduk di belakang, dia marah sama Tuhan. Tuhan, aku ini kan sudah berdoa.
Aku ini kan sudah meminta untuk di depan. Apa Tuhan nggak tahu kalau saya ini gampang mabuk di perjalanan? Kok Tuhan kasih saya kursi belakang? Dia duduk di belakang sambil dongkol dan dia mulai mual-mual. Karena mulai dia ini mabuk. Mau muntah. Dia sudah dongkol, tiba-tiba terjadi benturan. Dia nggak sadarkan diri, ya, lalu akhirnya dia siuman. Apa yang terjadi? Terjadi tabrakan. Orang yang duduk di depan tewas seketika. Dia yang duduk di belakang cuma terpental, pingsan sebentar, setelah itu dia siuman. Apakah kita sekarang ini baru mengalami hal-hal seperti ini? Tuhan, mengapa doaku tidak dijawab? Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli? Apakah Tuhan nggak tahu aku ini butuh? Butuh pekerjaan, butuh uang, butuh ini dan itu. Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa. Apa Tuhan tuh nggak tahu? Ya. Kadang kita ngalami seperti itu. Kita ada contoh, saya kasih 2 contoh saja di Alkitab. Kita baca 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ya. Mari kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kisahnya Rasul Paulus. Dia ada satu sisi yang berkata utusan iblis itu ada orang yang ngerecoki dalam pelayanannya. Ya. Dalam pelayanan Rasul Paulus ada orang yang membenci, ada orang yang memaki-maki, ada orang yang menghalang-halangi. Itu dalam pelayanan Rasul Paulus. Ada juga yang berkata bahwa itu adalah suatu penyakit, duri dalam daging. Ya. Baik itu dalam pelayanan secara nyata, banyak orang yang gak senang sama Rasul Paulus, atau itu duri dalam daging, ada penyakit yang dialami oleh Paulus. Rasul Paulus 3 kali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh Tuhan, utusan iblis ini atau penyakit ini pergi. Tapi jawaban Tuhan, cukup kasih karuniaku padamu. Rasul Paulus secara manusia adalah rasul yang hebat secara manusia. Kalau kita ukur dengan cara manusia. Rasul Paulus adalah rasul yang produktif. Rasul Paulus adalah rasul yang buka cabang di mana-mana.
Dia adalah rasul yang paling produktif, rasul yang paling hebat. Bahkan ya, Rasul Paulus sendiri dia menyembuhkan orang sakit. Rasul Paulus banyak orang buta didoakan melihat. Ada orang sakit lumpuh didoakan Rasul Paulus bangkit. Ya. Tapi waktu dia ngalami, dia berdoa. Istilahnya dalam tanda kutip, kok doanya enggak mempan untuk dirinya sendiri. Ya, Rasul Paulus sampai sapu tangannya aja Tuhan pakai, Tuhan urapi, menyembuhkan orang sakit. Tapi dia sendiri doa sama Tuhan enggak dijawab. Ya. Tapi secara manusia Rasul Paulus bisa dongkol. Cara manusia Rasul Paulus bisa, Tuhan, aku ini sudah mengandalkan Tuhan loh. Aku ini sudah berpuasa loh Tuhan. Aku ini sudah berdoa loh Tuhan sampai 3 kali. Jawaban Tuhan cukup. Ya. Waktu kamu lemah justru kuasaku menjadi sempurna. Doa Paulus enggak dijawab. Apakah Paulus jadi marah? Apakah Paulus akhirnya jadi meninggalkan Tuhan karena doanya enggak dijawab? Apakah doa kita yang enggak dijawab Tuhan membuat kita malas ke gereja? Apakah doa kita yang enggak dijawab Tuhan membuat kita udur dari pelayanan? Apakah doa kita yang enggak dijawab Tuhan membuat kita tidak mau ke gereja? Apakah doa kita yang enggak dijawab Tuhan membuat kita sakit hati sama Tuhan? Paulus memberi contoh, ya Tuhan, justru pada waktu aku lemah, di situ aku kuat. Kalau Tuhan jawab doanya Paulus, Paulus enggak ngerti pada waktu aku lemah, di situ aku kuat. Kadang-kadang Tuhan enggak jawab doa kita supaya kita ngerti, justru waktu kita lemah, di situ aku kuat karena Tuhan. Nah, kalau kita ya pada waktu saya dengar suara itu cara hati, ya enggak. Kita senangnya apa? Kalau kita minta, Tuhan saya minta mobil, Tuhan kasih kita senang. Tuhan saya minta rumah, Tuhan kasih kita senang. Ya. Tapi sebetulnya itu kita tuh sering begini ya. Tuhan saya punya rencana. Rencana saya beli mobil, rencana saya beli rumah, rencana saya macam-macam. Saya berdoa, Tuhan silahkan Tuhan menjawab rencana-rencana saya. Nah kadang kita ini ya waktu doa bukan untuk kesenangan Tuhan, tapi kesenangan diri sendiri. Waktu doa kita itu untuk memuaskan daging kita. Waktu Tuhan gak jawab, kita pasti berontak. Waktu kita berdoa Tuhan, ya doa kita untuk memuaskan keinginan daging. Waktu Tuhan gak jawab, kita pasti berontak. Tapi waktu kita, doa kita untuk dalam tanda kutip memuaskan keinginan Tuhan, pasti dijawab Tuhan. Ya. Kisah yang lain Salomo waktu dia mendapatkan mimpi. Ya. Kalau kita doa yang paling mujarab.
Ya, yaitu seperti Salomo itu. Waktu Tuhan menampakkan dirinya melalui mimpi, Tuhan menawarkan kepada Salomo, Salomo, kamu pengen apa? Itu apapun yang diinginkan Salomo pasti dikabulkan. Tapi Salomo doanya, mentaknya bukan untuk kepuasan diri. Salomo gak minta, Tuhan aku kaya raya, Tuhan aku jadi raja yang ditakuti, Tuhan aku jadi raja yang termasyur, Tuhan aku jadi raja yang dihormati. Enggak. Salomo doanya, Tuhan aku ini masih muda, belum berpengalaman. Aku minta hikmat-Mu Tuhan. Supaya waktu aku mendapatkan hikmat Tuhan, aku bisa mimpin umat Israel yang jumlahnya jutaan ini. Kalau tanpa hikmat Tuhan, aku gak bisa mimpin jutaan orang. Ya. Kalau kita berdoa untuk umat, untuk istilahnya untuk keuntungan banyak orang, dikabulkan Tuhan. Waktu Tuhan melihat jawaban Salomo, ya, beberapa waktu yang lalu saya khotbah di tempat ini, ayo kita belajar bikin surprise Tuhan. Ya, bikin surprise Tuhan. Wow, ini anakku yang luar biasa. Aku kasih apapun yang dia minta, dia mintanya enggak aneh-aneh. Sampai Tuhan berkata, Salomo, aku memberkati kamu. Apa yang enggak kamu minta, yaitu kekayaan, aku beri. Apa yang enggak kamu minta, yaitu nama masyhur, aku kasih. Ya. Nah, kadang-kadang kita doanya itu untuk kepuasan diri. Ya. Lalu contoh yang terakhir, Markus pasal 14 ayat 34 dan 36. Markus pasal 14 ayat 34, 36 sampai 36. Ya, Markus pasal 14 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 35. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus secara manusia, Tuhan Yesus tadi ayat 34, hatiku sedih, mau mati rasanya. Kalau kita ngalami kesedihan mau mati rasanya, itu istilahnya suatu tekanan yang berat. Ya, tekanan dalam hidup. Andai kata kita merasa ya gagal, kita merasa gak berhasil, lalu kita hatiku mau sedih, mau mati rasanya. Ya. Lalu ayat 35 coba. Ayat 35. Ia maju sedikit, ya merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Sekiranya mungkin bagi Bapa, bagi Tuhan, kalau nulung kita, itu gak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, itu beres semua. Ayat 36.
36. Ya. Kata Yesus, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ya, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya, Tuhan Yesus istilahnya minta, tapi Tuhan Yesus tahu, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Ya. Dan doa Yesus kepada Bapanya, padahal Yesus dan Bapa satu, tetapi secara manusia, waktu Yesus menjadi manusia, ya, dia minta, kalau boleh cawan ini lalu, ya, kalau boleh aku nggak ngalami seperti ini. Dan doa Yesus nggak dijawab. Kalau doa Yesus dijawab, kita yang susah. Ya. Dan akhirnya Yesus harus mengalami disalib. Nggak sampai 24 jam, Yesus dimuliakan oleh Bapa. Maka pesan Tuhan untuk kita selalu pengen, apalagi gereja ini ulang tahun ya, kita pengen, kalau ulang tahun biasanya dapat hadiah. Ya, kita pengen Tuhan ini. Tuhan aku pengen ini. Tapi kalau Tuhan gak jawab, itu berkat. Ya, contoh tadi, pendeta teman saya kalau dia doanya dijawab, dia naik bis pertama, dia bisa sudah meninggal. Ya. Lalu anak Tuhan yang kedua, dia yang gampang mabuk. Kalau dalam perjalanan pasti muntah-muntah. Dia sudah berdoa, sudah minta, sudah mengandalkan Tuhan, pengen duduk di kursi depan. Tapi kenyataannya bertolak belakang. Kita seringkali seperti itu. Tuhan, saya pengen Tuhan, saya berdoa, saya mengandalkan Tuhan. Saya pengen ini ya Tuhan. Tuhan jawab yang enggak kita inginkan. Kita inginnya di depan supaya enggak mabuk, enggak muntah-muntah. Tapi Tuhan kasih kursi yang di belakang. Itu kan yang enggak kita inginkan. Tapi justru doa yang tidak dijawab itu membuat anak Tuhan ini enggak mati. Nah kadang-kadang banyak orang dikasih berkat sama Tuhan, ya malah jadi jauh dari Tuhan. Ini contoh di Alkitab. Umat Israel waktu pergi meninggalkan Mesir, Tuhan membuat hati orang Mesir, bangsa Mesir itu bermurah hati. Waktu tahu orang Israel mau keluar dari Mesir, minta apa aja atau orang itu enggak minta, disangoni, ya disangoni perhiasan, permata, cincin, kalung, anting-anting. Yang enggak minta aja dikasihkan. Jadi orang Israel itu keluar dari Mesir menjarah harta orang Mesir. Dalam tanda kutip. Orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan gerakan hati orang Mesir itu ngasih sangu sama orang Israel. Jadi orang Israel kaya raya. Ya. Tapi waktu dia kaya raya keluar dari Mesir, muter-muter, apa yang terjadi? Waktu Musa naik untuk ke gunung untuk mendapatkan 10 perintah Tuhan, 2 loh batu, orang Israel mulai berkata, ini Musa kapan turun? Ya, apakah Musa masih hidup atau sudah mati? Ayo kita bikin Allah lain. Lalu mendesak Harun dan Harun membuat patung lembu emas. Patung lembu emas itu dapat dari mana emasnya?
mereka ini kan budak, nggak mungkin digaji untuk beli perhiasan, nggak mungkin. Tapi mereka itu buat patung lembu emas itu dari apa? Dari berkat Tuhan. Nah, kadang-kadang orang Kristen, anak-anak Tuhan diberkati, dapat berkat, malah menyakiti hati Tuhan. Dapat berkat malah untuk foya-foya. Dapat berkat untuk menikah lagi. Itu berkat Tuhan untuk menyakiti hati Tuhan. Maka mulai itu Tuhan murka dan orang Israel tidak berani memakai perhiasan. Ya, dia cuma punya, hanya disimpan nggak dipakai. Itu malah membebani hidupnya. Coba ya, dalam perjalanan dia harus membawa perhiasan nggak dipakai. Ya, maka dari itu Tuhan ingatkan kepada kita, kalau doa kita nggak dijawab Tuhan, Tuhan berkata itu juga berkat. Ya, maka ya kadang kita pengennya yang bombastis. Tapi firman Tuhan mengingatkan, seperti Rasul Paulus, seperti Tuhan Yesus, doa yang gak dijawab itu mendatangkan berkat buat kita semua. Inilah pesan Tuhan untuk kita. Kita akan menyanyikan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan selalu menolongku. Judul lagu ini. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya, sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
kasihnya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Menolongku, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Ora syirapatas kiara lama syarapatas. Haleluya, haleluya. Dihelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan selalu menolong, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi apa pesan Tuhan untuk kami, bahwa meskipun doa kami tidak dijawab oleh Tuhan, itu juga berkat. Secara manusia kami gak senang kalau doa kami gak dijawab. Kami senangnya bahwa pada waktu kami sakit dijawab oleh Tuhan, sembuh. Seperti Rasul Paulus juga mengalami sakit penyakit. Tetapi waktu doanya gak dijawab oleh Tuhan, Rasul Paulus malah menemukan bahwa di mana aku lemah, di situ aku kuat. Amin. Pada waktu siapapun dari para nabi, doanya ada yang gak dijawab. Justru gak dijawab, itu menjadi berkat. Oh Tuhan, kadang kami salah dalam berdoa. Kami berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kami. Kami memaksa Tuhan untuk menuruti rencana-rencana kami. Tetapi kami mulai belajar Tuhan, bahwa kami akan menuruti rencana-rencana Tuhan. Pada waktu kami mentaati rencana-rencana Tuhan, itu yang terbaik untuk kami. Dan rencana Tuhan itu yang paling indah. Bahkan keinginan kami, oh Tuhan, yaitu untuk menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi mengenai kegiatan gereja kita, saya mengajak dan mengundang Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Kita percaya apa yang kita katakan dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti akan terjadi dalam hidup kita. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka, nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan.
3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Ya, pertama-tama atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Hoki Yuwono yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak Pendeta Hoki Yuwono bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan ibadah Raya Onsite kita minggu depan tanggal 21 Juli 2024 masih diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Matias Samuel Lloyd Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dalam ibadah raya onsite minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online, dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan video mengenai acara kebaktian kebangunan rohani pada bulan Agustus yang akan datang dan family gathering pada bulan September yang akan datang. Saya persilahkan. Barisan sini. Ada seseorang, kepalamu suka sakit. Engkau rasa seperti kayak tertusuk-tusuk duri. Sini, siapa orangnya? Pulang ke tanganmu dan saya ingin menjumpai orang. Terima. Terima.
Hah, tanggal 16 September tahun 2024. Kira-kira ada apa ya di tanggal 16 September tahun 2024? Jadi penasaran, yuk coba kita lihat. Oh, ternyata GBI Semarang Indah mengadakan Philadelphia Family Gathering. Acara seru bersama keluarga. Akan ada banyak permainan outbound yang menarik dan refreshing time bersama. Berlokasi di Green Valley Bandungan dan Taman Bunga Selosia Bandungan. Untuk biaya kontribusi, khusus Jemaat GBI Semarang Indah dapat harga spesial dari 250.000 menjadi 50.000 saja per orang. Fasilitas yang didapat adalah outbound games with trainer, tiket masuk Selosia, 2 kali makan dan 2 kali snack, dan bus pariwisata AC. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran, bisa datang ke konter yang disediakan di pintu keluar gereja setelah ibadah, atau bisa menghubungi di nomor 0898 8166-876. Pendaftaran sudah dibuka hari ini, segera daftarkan diri Anda, dan mari rasakan sukacita dan berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu sekalian, menambahkan mengenai informasi KKR kita di bulan Agustus nanti. Acara KKR akan diadakan pada tanggal 6 Agustus 2024, itu adalah hari Selasa Bapak Ibu sekalian. Kegiatannya berlangsung pada pukul 6 sore Bapak Ibu sekalian. Dan buat Bapak Ibu sekalian yang tertarik dan punya kerinduan yang besar buat mengalami Tuhan, silakan bisa langsung mendaftarkan saja nanti di counter pendaftaran di depan, karena kuotanya terbatas Bapak Ibu sekalian. Dan untuk KKR ini tidak dipungut biaya apapun, jadi silakan langsung saja segera mendaftar. Sekali lagi kuota terbatas Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu sekalian. Tanggal 6 Agustus 2024 pukul 6 sore. Ya gitu, dan untuk family gathering nanti kita akan adakan bersama-sama pada tanggal 16 September ya Bapak Ibu sekalian, itu hari Senin, tanggal merah dan hari libur Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mau bersama-sama refreshing ya Bapak Ibu sekalian, kita mau bersenang-senang bersama-sama. Ya, kemudian ada tambahan lagi pengumuman Bapak Ibu sekalian dari Youth Philadelphia dan Philadelphia Kids. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Philadelphia Kids dan Youth Philadelphia akan mengadakan Super Bazar pada hari Minggu 21 Juli 2024 setelah ibadah raya. Tersedia stand makanan, minuman, pakaian anak, dan permainan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir, berpartisipasi, dan memeriahkan acara kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu sekalian, pengumuman berikutnya sehubungan dengan diadakannya proyek peninggian jembatan Semarang Indah. Kami menginformasikan bagi Bapak Ibu yang biasanya datang dengan melewati jalan melalui blok C dan D, maka akses jalan menuju jembatan akan ditutup selama kurang lebih 6 bulan Bapak Ibu sekalian. Ini dari mulai bulan ini sampai bulan Desember nanti, akhir tahun ini Bapak Ibu sekalian. Dan untuk akses jalan menuju gereja GBI Semarang Indah, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat pada gambar di monitor.
Bapak Ibu sekalian bisa melalui Jalan Madukoro Raya, kemudian lurus terus sampai nanti melewati Depak Mall, terus Bapak Ibu sekalian ketemu sama Gudang JNE, silakan belok kiri, nanti lurus terus sampai ketemu pertigaan yang ada portalnya, Sekolah Tritunggal. Bapak Ibu sekalian bisa belok kiri lagi dan Bapak Ibu sekalian bisa sampai di Gereja GBI Semarang Indah. Jadi mengingatkan Bapak Ibu sekalian jangan sampai nanti sudah sampai di situ Bapak Ibu sekalian mutar lagi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan persembahan kasih atau persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian akan pulang. Dan sebelum kita menerima doa berkat Bapak Ibu sekalian, saya mau meminta kepada Bapak Pendeta Hoki Yono untuk bisa mendoakan buat ulang tahun Bapak Gembala Sidang kita yang ke-77 dan ulang tahun Gereja GBI Semarang Indah yang ke-19. Saya persilahkan kepada Bapak Hoki Yono. Mari. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk Bapak Gembala kita. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyatukan hati kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yohan Gembala kami yang berulang tahun umur 77 tahun. Terima kasih Tuhan Ebenezer. Sampai di sini sudah Tuhan menolong Bapak Gembala. Dan Tuhan akan menolong Bapak Gembala sampai selama-lamanya. Usia 77 tahun, Tuhan tetap beserta. Tuhan tetap menyertai Bapak Pendeta Yohan. Kami berdoa Tuhan, kiranya tangan kanan Tuhan memberikan sehat, mujizat, panjang umur. Tangan kiri Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, sukses berhasil, melihat anak cucu diberkati, juga melihat gereja Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan dan kami merasakan Tuhan selalu menyertai Bapak Gembala kami. Demikian juga kami berdoa untuk gerejamu yang berulang tahun 19 tahun di tempat ini. Gereja GBI Semarang Indah. Tuhan, gereja ini ada di dalam tangan Tuhan. Gereja ini Tuhan pasti diberkati Tuhan. Meskipun juga kadang-kadang doa kami, doa gereja ini, doa kami para jemaat. Kadang-kadang enggak dijawab oleh Tuhan. Tapi sebetulnya doa yang enggak dijawab itu bukan malapetaka. Doa yang enggak dijawab itu bukan akhir dari semuanya. Tapi doa yang enggak dijawab itu juga berkat. Ada rencana Tuhan yang belum kami ketahui. Ada rencana Tuhan yang belum kami mengerti. Tapi Tuhan jauh lebih mengerti. Tuhan jauh sudah merencanakan sesuatu yang besar untuk gerejamu di tempat ini. Maka dari itu Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan selalu memberkati kami dengan berkat sesuai pikiran Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan bukan sesuai dengan kedagingan kami, tapi berkat yang Tuhan berikan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan berkat dari keinginan Tuhan adalah berkat yang langgeng, berkat yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menerima doa berkat, satu info lagi Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum pulang di belakang sudah disiapkan makanan buat kita semua. Nanti monggo Bapak Ibu sekalian bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan dalam rangka merayakan ulang tahun gereja dan Bapak Gembala Sidang kita. Dan saya tetap mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri dan silakan Bapak Pendeta Samuel Madia untuk memimpin doa berkat. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan.
Sungguh Tuhan kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat anugerah Tuhan secara khusus buat GBI Semarang Indah Tuhan, dan juga buat Bapak Gembala kami Tuhan, Kau yang sudah menyertai, Kau memberkati kehidupan kami semua gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan biarlah di tahun-tahun selanjutnya Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini boleh semakin maju, boleh semakin berkembang Tuhan untuk kebesaran kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan karya-Mu tidak pernah berhenti untuk memakai gereja kami Tuhan menjadi berkat buat kota Semarang pada khususnya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Jemaat dikasih Tuhan pada hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya dengan iman terima berkat Tuhan, katakan dengan bersama-sama. Amin. Matur nuwun.